Pemirsa, selamat malam. Kaum hawa harus waspada. Kemarin pemirsa, seorang dokter kecantikan Gadungan diamankan oleh personil kepolisian dari Polres Jakarta Selatan. Alih-alih mendapatkan kecantikan, sejumlah wanita justru menjadi korban. Kami akan membahas itu di Gestur malam hari ini. Tapi sebelumnya kita lihat informasi berikut ini. Iya. Ya. Ibu dokter bukan? Enggak. Oh, nah ini harus ada izin. Tahu kan? Itu tempat bahan baku. Tempat bahan baku. Ya. Toko kimia. Vitamin B. Toko kimia atau toko farmasi? Ya, itu kan dia juga jual farmasi. Kalau bukan. Itu kalau beli aja bisa tanpa ada resep. Ya kan bisa. Mereka tahu di online juga. Cuma kalau ada yang mau baru saya ikut. Tapi beli di situ tadi di Kelapa Gading. Iya, di Kelapa Gading. Itu toko kimia. Itu toko kimia. Tadi saya cari-cari apa tuh surat-surat yang saya belinya, kan ada surat-suratnya semuanya. Nah, waktu saya cari itu nggak tahu ke sisi mana. Kalau mau nanti intinya itu beli, iya. Tempatnya tahu. Ibu tempatnya tahu. Iya, tokonya apa namanya? Tokonya Bretako. Lokasinya ada nggak? Ada itu. Kalau mau ke kosan saya cari itunya nanti aja. Iya. Perempuan mana yang tak mau terlihat cantik, berpenampilan nyaris sempurna dan bebas kritik? Namun demi cantik, ada yang berani bertaruh pada operasi plastik. Sebagian lainnya justru tak berkutik pada rayuan jarum suntik. Sekilas memang unik ketika seorang dokter kecantikan memilih toilet mall sebagai tempat menggelar praktik. Tak cuma jago suntik, Dokter Janis konon bisa mereparasi bokong dan payudara menjadi indah, serta menyulap wajah awet muda. Sekali perawatan, ongkosnya cukup 6 juta saja. Namun yang gila, sang dokter kecantikan hanya lulusan SMA dan mengaku belajar otodidak melalui internet semata. Hasilnya, wajah para korban si dokter kecantikan palsu merah, berdarah, dan bernanah. Vitamin E itu vitamin kimia, katanya kayak gitu, mesti dikeluarkan, tidak bisa menerima di badan. Kenapa udah tahu kayak gini, kenapa tetap nekat suntikin ke saya? Soalnya kalau saya bicara agak keras sama dia, lebih galakan dia daripada saya. Itu nonstop kepala saya tuh kayak buta, kayak rabun semua, kayak putih-putih, kayak nggak jelas gitu. Terus kepala sakit terus, kayak general check up semua, dites, hasilnya ya hepatitis C. Dokter palsu yang sudah buka praktik sejak 2 tahun lalu itu dibekuk Polres Jaksel Senin kemarin saat sedang praktik di toilet Plaza Semanggi, Jakarta Selatan bersama sederet barang bukti. Menyulap wajah tak semudah menjentikan jemari. Berhati-hati karena cantik tak melulu perkara fisik. Fakta mengejutkan lainnya terungkap jika praktek dokter Gadungan tersebut dilakukan di salah satu toilet di salah satu mall di kawasan Jakarta Selatan. Bagaimana kemudian penyelidikan ataupun penyidikan sejauh ini, karena sang dokter Gadungan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya akan mengajak Anda untuk menyapa rekan saya, Leilani Nadia, yang saat ini berada di Polres Jakarta Selatan. Nadia sudah tergabung bersama kami? Ya Elvira, maaf ini saya kasihkan dandan ya, karena merias diri ini tanpa kita sadari menjadi salah satu sifat alamiah wanita untuk selalu menjaga dirinya agar terlihat tetap lebih cantik. Apalagi ini untuk wanita-wanita yang tinggal di kota besar, khususnya di Jakarta. Apalagi yang bikin pusing ini bagi mereka yang memiliki gaya hidup tinggi atau istilahnya sosialita. Pastinya mereka melakukan berbagai cara untuk selalu menjaga penampilannya agar tetap terlihat cantik, menarik supaya cantiknya itu jadi sesuatu begitu ya. Nah,
pastinya ini ada beberapa cara untuk menjaga dirinya tetap cantik. Ada cara yang alami tapi sayangnya prosesnya lama. Nah, untuk cara yang kedua, ini cara yang membahayakan, yaitu cara yang instan. Memang kita bisa berubah, transform menjadi seseorang yang begitu cantik, tetapi yang menjadi tanda tanya besar adalah amankah? Baguskah, dan yang paling penting terjaminkah kualitasnya? Karena kita sebagai konsumen ini harus menjadi konsumen yang pandai untuk selalu memeriksa kandungan apa saja sih yang terkandung dalam produk-produk kecantikan yang kita pakai. Hal ini terbukti kemarin Polres Jakarta Selatan menangkap seseorang wanita yang mengaku ini katanya sebagai dokter dan juga ahli kecantikan, tetapi ternyata dia merupakan seorang dokter gadungan. Langsung saja kita tanya yang kebetulan sudah saya undang pada malam ini, Kapolres Jakarta Selatan dengan Kombes Pol Wahyu. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Pak, kemarin kan baru melakukan penangkapan ya dengan Jenny tersangkanya. Itu modusnya seperti apa Pak yang dilakukan oleh Jenny? Jadi tersangka ini memiliki modus di mana dia door to door ya kepada pasien, kemudian menawarkan untuk praktek kedokteran dengan mengaku sebagai dokter ahli bedah. Akhirnya karena klien atau korban ini percaya, kemudian dilakukanlah itu praktek tersebut dengan memperbaiki beberapa dari bagian muka. Dari situlah kemudian mulai timbul ada dampak daripada praktek tadi. Pada saat dilakukan penangkapan, itu Jenny lagi melakukan apa tuh Pak di dalam toilet di sebuah mall ya? Jadi tersangka ini di dalam melakukan prakteknya karena dia tidak memiliki klinik ya. Kemudian dia melakukannya itu di tempat-tempat umum ya, di mall, di salah satu mall, kemudian di WC-nya. Kemudian disitulah dia ingin memperbaiki muka daripada pasiennya dia yang sebelumnya pernah dia berikan treatment. Namun kemudian ada timbul nanah, kemudian ada dampak-dampak dari muka itu, kemudian bengkak dan sebagainya. Kemudian dia ingin perbaiki. Nah, perbaikannya itu di WC salah satu mall di Jakarta Selatan. Nah, pada saat itulah kemudian anggota melakukan penangkapan. Pak Wahyu, ini sudah ada berapa banyak korban yang melapor atas karena korbannya Jenny, Pak? Korban sampai dengan saat ini ada 5 korban. Yang melapor itu 1, yaitu korban yang menjadi pelapor kita, yaitu SF ya. Pada saat melapor gitu ya kepada pihak kepolisian, kondisi dari muka para korban itu gimana Pak? Untuk yang melapor 1 orang, ya, kondisinya memang dia ada bekas akibat daripada treatment itu. Jadi ada goresan-goresan, kemudian bekas memar, kemudian mukanya merah. Karena dia sudah diobati di dokter lain ya pada saat melapor kepada kita. Namun dari situ berkembang kepada korban yang lain. Nah, korban yang lain ini yang kita juga dalami dampaknya seperti apa, kemudian akibat yang ditimbulkannya juga bagaimana. Ada korban yang lain kan sejauh ini baru diketahui 5 korban. Apakah ada kemungkinan korban-korban lain dari dokter gadungan Jenny ini Pak? Sejauh ini pengakuan daripada tersangka sendiri, dia melakukan praktek ini sudah 3 tahun. Ya. Selama 3 tahun ini pengakuan dia itu ada 15 pasiennya. 5 itu sudah kita temukan ya. Jadi memang ada dampak yang kemudian menjadi penyakit ya kepada pasien ini. Tentunya tidak menutup kemungkinan yang lain juga akan menyusul gitu ya apabila dia tahu bahwa tersangka ini sudah diamankan. Pak Wahyu, pada saat melakukan penggerbekan begitu ya ke rumah tempat tinggal kediaman pelaku, itu bagaimana kondisi dari perkakas kecantikannya Pak? Sebagian dia bawa, jadi sebagian dia bawa beberapa alat ya, beberapa alat suntik dan sebagainya itu dia bawa. Namun kita temukan yang banyak itu di tempat tinggalnya. Jadi kita langsung melakukan penggeledahan di tempat tinggalnya, kemudian kita temukan bahan-bahan kimia yang memang dijadikan bahan untuk praktek kedokteran ini. Oke, baik. Kita akan masih menggali lagi lebih dalam lagi ini mengenai dokter kecantikan gadungan yang dilakukan oleh Jenny, karena ini merupakan suatu isu yang mengkhawatirkan baginya, terlebih lagi ini untuk kaum hawa yang tinggal di Jakarta. Kita kembalikan dulu kepada Elvira di studio.
Terima kasih Nadia, kami nanti akan kembali ke Anda. Saya akan mengundang tamu kami malam hari ini di Gestur. Sudah ada Dr. Debbie Finsky, selamat malam dok. Dr. Debbie, Presiden Badan Akreditasi Anti-Aging Dunia, silahkan. Kemudian ada Mbak Alona, silahkan Mbak, apa kabar? Hai. Sehat Mbak? Sehat. Oh, ini wanita-wanita cantik bersama saya malam hari ini. Nanti kita akan melihat laporan selengkapnya dari Nadia, bagaimana juga keterangan pelaku seorang dokter kecantikan gadungan, bagaimana modusnya, prakteknya seperti apa. Tapi saya tanya ke Mbak Alona dulu. Mbak Alona, ada informasi, ada kabar Mbak Alona ada bermasalah begitu dengan implan payudara. Itu ceritanya gimana sih Mbak? Ceritanya sih panjang banget ya, karena kan Alona itu kan dari tuntutan pekerjaan awalnya, kenapa Alona mempunyai implan payudara. Saat itu Alona umur ya kurang lebih umur hampir 19 tahun saat itu untuk Boys Magazine di luar negeri, yaitu 4 negara ya. Nah setelah itu salah satunya persyaratan Alona harus membesarkan depan. Ya ini sih udah bukan rahasia lagi ya, karena Alona tipe orang yang apa adanya. Memang iya gitu kan. Terus setelah itu kan memang sudah 10 tahun ya, yang sudah waktunya itu diganti karena untuk kesehatan. Nah saat itu Alona ganti itu di Indonesia, karena kan Alona kan memang sibuk banget di perusahaan Alona. Jadi Alona ganti di Indonesia, nggak di luar. Saat itu Alona yang pertama itu di luar. Di negara mana? Di Singapura. Di Singapura. Di Singapura. Terus setelah itu Alona buat ganti di Indonesia, yaitu sempat pendarahan. Pendarahan, yaitu pendarahannya ternyata itu pink, yang katanya itu adalah cairan plasma. Bener nggak dok kalau pink itu cairan plasma dok? Dan itu kayak apa, keluar terus. Jadi itu kayaknya serem banget gitu kan, serem banget gitu kan. Nah di situ tuh Alona tuh direkomend oleh temen, yaitu katanya itu banyak teman-teman artis datang ke situ, katanya begitu kan. Nah di situ Alona kalau datang ke rumah sakit itu biayanya akan lebih besar. Baik. Tahan dulu di situ. Rekomen teman-teman artinya seharusnya terpercaya ya, karena informasi dari teman-teman. Nanti kita ngobrol lagi. Gimana kelanjutannya? Bagaimana kemudian sekarang kesehatan Mbak Alona? Kami akan berbincang sesaat lagi. Tetap di Gestur. Kami lanjutkan Mbak Alona. Setelah kemudian ada diagnosa seperti itu, selanjutnya seperti apa Mbak yang Mbak lakukan sehingga ini kalau saya sekilas ngeliat Mbak Alona sehat-sehat saja ya, tidak ada masalah sama sekali. Ya untungnya sih gimana ya, Alona harus konsultasi dengan dokter yang pertama lagi. Mau nggak mau ini harus dibuka. Dan dibuka dan itu diistirahatkan lalu dipasang lagi. Dia bilang seperti itu kan. Dan resikonya seperti apa ke depannya, kan Alona kan pengen punya suami, punya anak, punya cucu ya. Jadi resikonya apakah itu bikin resiko nggak kalau misalkan begini. Nah kalau kata dokternya tergantung posisi penaruhan implannya nantinya seperti itu kan. Nah setelah itu Alona mau nggak mau mengikuti saran dokter awal yang Alona implan pertama ya, implan di Singapura itu gitu loh. Baik. Jadi yang dokter ini ya Alona nggak perlu sebutin ya, takutnya ya takutnya dalam arti penyemaran nama baik, apalagi sekarang kan di Indonesia kan negara-negara hukum ya. Jadi ya intinya ya Alona sih ya ada kesalahan dari situlah gitu loh. Dan bukan rahasia lagi kalau misalkan seorang Sintiara Alona itu adalah payudaranya implan itu udah nggak rahasia lagi, karena Alona bukan tipe orang yang munafik. Alona tipe orang apa adanya, memang implan ya semua orang juga tahu kok gitu. Tadi yang menarik kalau Mbak Alona ini dokter berdasarkan informasi dari temannya. Artinya ya kemungkinan besar itu informasinya ya betul ya, nggak mungkin teman menjerumuskan begitu kalau kita berpikir positif. Tapi kemudian bermasalah juga akhirnya. Bagaimana kemudian memastikan bahwa ini dokter adalah dokter kecantikan yang betul, memiliki sertifikat yang betul begitu, yang sah sehingga tidak tertipu? Baik, jadi masyarakat memang harus berhati-hati, dan saya beri penghargaan untuk polisi nih ya, bukan main. Polres Jakarta Selatan. Ya, Polres Jakarta Selatan, Pak Wahyu, jadi dengan timnya. Nah, masyarakat harus pintar. Teman sendiri belum tentu dia memperoleh informasi yang benar. Yang kita bisa ketahui adalah reputasi sang dokter. Reputasi sang dokter biasanya kita bisa lihat di majalah, internet, dan segala macam. Dan dia biasanya menjadi anggota dari organisasi profesi. Misalnya Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian pasti punya jam terbang dan punya sertifikasi yang
cukup. Meskipun dokternya sudah kelihatannya sudah cukup terkenal dan baik, biasanya dokter yang punya reputasi baik akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan protokol kedokteran. Misalnya Pasien estetik. berhak tidak bertanya mengenai itu. Dok, saya boleh lihat izin Anda, boleh ini, nanti dibilang bawel pasien. Iya, kalau lihat izin ya mungkin tidak ya datang berarti sudah meneliti dari luar. Saya sarankan meneliti dari sebelumnya. Tapi sebagai seorang yang dokter yang profesional, biasanya waktu melakukan, misalnya kayak botox, saya kasih contoh, itu kasih lihat kan, ini loh yang the best, yang FDA approve, yang sudah ada badan POM-nya. Biasanya saya lakukan itu, mungkin karena udah 20 tahun lebih, pasien bisa udahlah dokter nggak usah lagi gitu ya. Karena merasa itu reputasinya baik. Tapi ada baiknya kita juga sebagai dokter, kita mengedukasi pasien. Kalau kita benar, apa sih yang harus disembunyikan gitu kan. Dan pasien berhak kok, Alona. Saya kasih contoh seperti tadi. Kasusnya Mbak Alona. Iya, Mbak Alona melakukan breast implant. Menurut saya sah saja. Tapi ini waktu itu masih 19 tahun, belum tahu bahwa kalau breast implant pasien di mamografi dulu, periksa darahnya dulu. Beliau tidak tahu. Nah ini yang masyarakat yang mesti mengerti, banyak membaca. Ini yang kita lakukan di Badan Akreditasi Anti-Aging Dunia, bahwa kita harus teliti. Jadi klinik itu harus ada sertifikasinya. Dokternya juga harus ada sertifikasi. Kalau di Indonesia mungkin ya dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ada izinnya. Dokter umum tidak bisa melakukan semuanya. Mbak Alona tidak melewati tahapan itu saat itu? Kalau yang awal adalah yaitu adalah dokternya itu prof. Dalam arti saya tidak menanya, tapi dokter tersebut menunjukkan ini data-data saya dan ini adalah begini gini. Terus lalu direkomendasikan ini seperti ini begini. Tapi setelah yang dokter di sini hanya menunjukkan surat izin dokternya aja gitu. Tapi karena berdasarkan informasi dari teman kemudian langsung percaya. Teman saya itu adalah kenal banyak teman artis dan dia bilang katanya itu banyak teman artis yang di situ gitu. Jadi dan itu suatu pengalaman yang sangat berharga sih buat Alona karena kan itu suatu kesehatan ya. Nggak diperiksa apa-apa sebelumnya? Mamo apa enggak ya? Enggak. Tidak melewati langkah itu. Baik. Kita akan menyimak dulu bagaimana kesaksian sejumlah korban yang ditipu oleh seorang dokter kecantikan gadungan berikut ini. Nah, sebelumnya saya percaya sama dia bisa menghilangkan bekas lubang akibat nanah dari nanam benang itu karena dia pernah menghilangkan scar di muka saya. Itu disuntik sampai 10 kali, hanya baru sampai berjalan 6-7 memang benar dia merata dengan kulit. Nah, di situ saya pikir dia bisa untuk menghilangkan bekas lubang. Dia bilang bisa, dia menawarkan pakai filler aja. Saya pikir filler yang pada umumnya yang dipakai. Ternyata komunikasi saya tetap berjalan sama dia. Dia akhirnya bilang sama saya, Mbak itu mesti dikeluarkan karena karena vitamin E itu vitamin kimia katanya kayak gitu, mesti dikeluarkan. Tidak bisa menerima di badan. Sebenarnya saya orangnya pengen menjawab kenapa udah tahu kayak gini kenapa tetap nekat suntikin ke saya. Cuman saya orangnya diam aja karena saya nggak terlalu berani melawan dia. Soalnya kalau saya bicara agak keras sama dia, lebih galakan dia daripada saya. Di dekat sidat seperti kerutan gitu ya. Nah akhirnya itu total dengan dia, tapi kalau total pengeluaran sampai saat ini udah hampir 25 jutaan. Karena operasi, berobat, tebus obat 6 butir aja saya 1.900.000. Itu akibat ulah dia? Dia. Informasi terakhir tadi dari pihak Kapolres Jakarta Selatan ada 5 korban yang melaporkan dokter gadungan. Tapi mungkin saja jumlahnya bertambah seiring polisi masih membuka posko aduan bagi masyarakat yang menjadi korban dari praktek gadungan polisi tersebut. Mohon maaf, dokter tersebut. Saya ke dokter lagi, Dok. Tadi banyak saksi yang disampaikan. Apakah memang dampaknya menjadi separah itukah jika menggunakan ataupun mendapatkan treatment? Iya, benar sekali. Yang palsu ini. Sangat berbahaya. Karena apa? Tadi disebut dipakai filler. Filler itu harus steril. Ya, filler itu harus steril dan disuntikan di ruangan yang steril. Dokter pun harus pakai sarung tangan, harus pakai baju bedah karena itu semuanya steril. Ini dilakukan di toilet yang sumber bakteri. Bakteri terburuk dari terburuk itu semua kita buangnya di toilet. Bisa kebayang kalau E. coli, Staphylococcus, virus mungkin ada dan itu menjadi satu titik aja bisa jadi ribuan bahkan jutaan nanah yang kalau masuk ke pembuluh darah
bisa septikemia, bahkan pasiennya bisa meninggal. Jadi Ini kalau sangat misalkan berbahaya. korban mengaku menderita hepatitis dan sejumlah penyakit lainnya mungkin saja memang karena ada pengaruh itu. Iya, mungkin saja berpengaruh karena virus ada di mana-mana, apalagi di toilet. Ya, ini membuat saya cukup prihatin dan bagus sekali TV One mengadakan ini biar supaya masyarakat menonton. Tapi pernah tidak mendengar kasus serupa informasi seperti ini? Praktek dilakukan di toilet di sebuah mall? Belum sih. Kalau dokter gadungan ya sudah pernah. Waktu mengajar tiba-tiba dia cara menyuntiknya lain. Kita udah pikir ini siapa? Ternyata memang bukan dokter. Jadi kalau sesama dokter biasanya melihat cara memegang jarum juga sudah bisa. Oke, baik. Ya. Kalau jarum dan kemudian bahan-bahan lainnya, itu bagaimana sih dok prosedur untuk mendapatkannya? Apakah semudah itu sehingga ada praktek penipuan seperti ini? Iya, pengawasan di luar itu yang mesti kita tingkatkan. Dan saya pikir karena ada peluang, ada pembeli, itulah marketnya terbuka. Saya yakin badan berkompetensi seperti Badan POM, Kemenkes, semuanya sudah cukup ketat melaksanakan. Kita sendiri dari WOSIPM mengadakan di dunia mengakui, tapi kita pelan-pelan di Indonesia sudah ada satu produk serat juga akan mengajukan akreditasi. Jadi sebenarnya badan-badan akreditasi, badan pemerintah itu membantu. Karena masyarakat tidak tahu, parfum aja bisa dipalsukan macam-macam kan. Tapi gampang memang menemukan bahan-bahan ini secara bebas? Kalau menurut informasi yang pernah itu mudah, tapi asli palsunya juga kita harus lihat. Nanti kita harus perhatikan logonya apa benar. Kemudian biasanya ada supplier yang datang ke dokter. Kalau saya biasanya minta ilmiahnya apa dulu. Supplier itu artinya ada yang kemudian legal, memasok, ya, dan dia bilang obat-obat tertentu ke dokter, ini ada badan POM-nya, ini ada, dan kita pun dokter tidak begitu saja menerima. Kayak dokter Debbie di klinik sudah ada institut yang mengawasi. Jadi obat yang masuk walaupun dia bilang ada badan POM, ada ini, tetap ada Profesor Jafar yang apa benar ini dia akan periksa, dicek, jadi cek recheck lagi. Oke, baik. Saya ke Mbak Alona lagi. Dokter. Boleh. Dok, kalau misalkan di badan Alona ini kalau kan udah berkali-kali nih karena kan ada plasma apa semuanya, jadi harus diperbaikin ya, itu ada di sebelah kanannya diperbaikin. Dan itu seringnya dengan adanya anestesi di badan saya. Apakah mengaruh dengan kurusnya saya saat ini mengurangin bisa dibilang semua teman-teman kok kamu kurusan sih, kok kamu ini kesehatannya pengaruh nggak itu dok dengan itu dok? Obat-obat anestesi yang digunakan terlalu sering dan banyak, walaupun atas indikasi kesehatan, suatu hari pasti akan berpengaruh buruk. Karena itu saya sarankan Alona melakukan deteksi dini, diperiksa lagi darahnya, kondisinya. Namanya deteksi dini anti-aging. Jadi kita bisa perbaiki apa ada toksin di dalamnya, dilakukan detoksifikasi. Jadi bisa kok mencegah lebih baik dari mengobati. Apalagi masih muda. Mbak Alona berapa kali melakukan ini Mbak, bedah plastik? Di bagian tubuh mana saja? Oke, yang terakhir ini itu ada di sebelah kanan itu karena bisa dibilang kegagalan ya, itu di sebelah kanan itu bisa dibilang 5 kali bedahnya. Hanya sebelah kanan aja gitu. Dan itu di dokter Indonesia. Dan ada saran juga dari teman dekat saya, kenapa sih kamu melakukan di Indonesia? Kenapa nggak kembali lagi di dokter yang awal yang sudah tahu, benar-benar sudah tahu, yaitu bagaimana yang awalnya seperti apa dan seperti apa, kenapa di Indonesia ada seperti itu kan? Karena kan di dokter di Indonesia belum tahu awalnya. Kamu awalnya kalau di Indonesia ya di Indonesia dan dengan dokter yang sama. Kenapa harus dokter yang beda seperti itu? Mohon maaf nih Mbak, kita mau tahu nominalnya kira-kira berapa ya jika kemudian dibandingkan bedah plastik di luar negeri, Singapura, kemudian kemarin Mbak Alona di Indonesia? Nominalnya saat itu sih jauh lebih murah ya, karena saya di saat umur 19 tahun ya, 19 tahun, yaitu saya sekarang ini adalah berjalan 30, yaitu sekarang 29 jalan 30, itu di Singapura itu hampir 100. Nah di sini itu setengahnya gitu loh, padahal dolar naik ya, di sini setengahnya. Dan menurut aku ya ternyata ya ada uang ada barang, jadi aku berpikir berarti gini, ini resikonya. Banyak yang bagus-bagus kok Alona. Iya, maksudnya kan itu. Maksudnya tuh saran teman saya yang sudah tahu, itu kan dokter yang di luar, dalam arti seperti itu. Jadi kenapa sih kamu melakukan gitu. Kembali lagi pada dokternya. Kami akan kembali sesaat lagi di Gestur, masih ada perbincangan hangat lainnya sesaat lagi. Pemirsa, tidak hanya menangkap dokter kecantikan gadungan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Apa saja itu? Rekan saya, Leilani Nadia, saat ini masih berada di Polres Jakarta Selatan. Nadia, apa saja kemudian barang bukti yang disita oleh polisi?
Ya baik Elvira, tadi berdasarkan ke pernyataan dari Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Wahyu yang mengatakan bahwa semua perkakas kecantikan yang digunakan oleh Jenny, sang ahli kecantikan gadungan ini semuanya membahayakan. Ini saya bisa pastikan dan saya bisa coba gambarkan kepada para pemirsa. Bayangkan pisau yang digunakan untuk bedah ini, bedah para pasien ini merupakan pisau roti. Pisau roti yang ditajam dan ini kondisinya juga sudah tidak layak pakai, bahkan ada sejumlah gunting yang kondisinya sudah karatan di bagian ujungnya. Sayang sekali para pasiennya tidak teliti melihat benda yang digunakan oleh dokter gadungan ini. Dan untuk mengetahuinya lebih jelas lagi, saya akan coba gali barang bukti apa saja sebetulnya yang membahayakan yang sudah digelar di sini. Saya akan wawancara Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, sudah bersama dengan saya AKBP Audi Latuheru. Selamat malam Pak. Pak Audi, ini bisa dijelaskan ini barang buktinya ada yang karatan, ada yang kondisinya sudah kusam begitu ya. Ini apa saja Pak? Ya, ini ada bahan-bahan kimia, kita sendiri belum konfirmasi apa saja ini bahan-bahan kimia, tapi menurut pengakuan dia, diantaranya adalah vitamin E yang disuntikan. Ini kan kita menemukan alat-alat suntik ini, beberapa ampul obat suntik, itu kita belum tahu apa, tapi memang itu yang digunakan oleh dia. Sudah ada dokter kecantikan ataupun ahli kecantikan yang mencoba untuk meneliti barang ini semua Pak? Ya, kita sudah minta keterangan dokter kecantikan, dokter Janet, ya, yang memang beliau mengatakan bahwa untuk menggunakan ini semua memang harus ditangani oleh dokter yang spesialis. Ya. Harus ada tenaga pengetahuan medis paling tidak. Kalau sejauh ini dari penyidik dari Polres Jakarta Selatan sudah ada dokter spesialis yang mencoba untuk memberitahukan bahwa ini tidak layak pakai, ini kan ada yang karatan dan cairan-cairannya, sudah ada Pak? Ya, sudah. Tadi siang kita sudah minta keterangan satu dokter ahli kecantikan. Berdasarkan keterangannya apa saja Pak menurut dokter spesialis tersebut? Ya, jadi menurut keterangan dokter, ini semua alat-alat yang tidak higienis bisa mengakibatkan infeksi, ya. Itu makanya ada pasien yang kemudian terkena kerusakan pada ginjal, kemudian kerusakan pada liver, ya. Kalau melihat semua barang-barang ini ya Pak ya, mana yang paling sering digunakan dan itu untuk obat apa gitu Pak? Ya, dia menggunakan vitamin E yang menurut dia itu ya, itu disuntikan ke bagian yang memang diinginkan untuk dibesarkan gitu. Jadi ya disuntikan pada bokong, juga pada payudara gitu. Ya. Kalau melihat ini jenis zatnya apa dan bisa didapatkan di mana Pak menurut keterangan dari pelaku? Ya, kalau menurut keterangan pelaku dia bisa beli di apotek-apotek atau di toko kimia. Ya. Ya, kita belum tahu sekarang ini apa sebetulnya zat-zat kimia ini. Kemarin saya mendengar pernyataan dari pelaku Dr. Jenny, dia mengatakan bahwa dia juga merupakan korban begitu ya Pak ya. Itu maksudnya apa tuh Pak? Oh, menurut dia merupakan korban dari penipuan penjual ini, tapi kita belum bisa mendalami bagian itu. Karena pada dasarnya ini alat-alat atau barang-barang bukti ini kita temukan berada pada dia atau berada di tempat kediaman dia di kos-kosan. Ya. Sejauh ini bagaimana dengan kondisi dari para korban sendiri saat melapor kepada pihak kepolisian? Ya, korban sekarang mengalami yang paling parah sekarang dirawat di rumah sakit. Itu mengalami bocor ginjal sama kerusakan pada liver. Yang lainnya memang kemudian melakukan perawatan di rumah sakit di dokter ahli yang lain untuk memperbaiki kerusakan wajah, kan wajahnya kemudian menjadi tidak simetris. Menghitam, rata-rata wajahnya menghitam karena ini. Sejauh ini Dokter Jenny ini sudah melakukan praktik berapa lama dan kira-kira ini sanksi apa yang akan, hukuman berapa tahun yang akan dikenakan kepada pelaku? Ya, jadi menurut pengakuannya dia mulai berpraktek sejak tahun 2013. Ya. Ini kita kenakan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Pasal 196 dan 197 itu hukuman maksimalnya 15 tahun penjara. Oke, baik. Pak, ini kan fenomena seperti ini kan sudah banyak terjadi gitu ya Pak ya. Himbauan terakhir kepada para wanita ini khususnya seperti apa? Ya, kami himbau supaya lebih berhati-hati lagi, terutama harus mengenal siapa dokter, karena ini kan zat-zat bahan-bahan kimia yang disuntikan ke tubuh.
Jadi kita harus benar-benar yakin siapa yang menangani kita, atau memang dokter ini dokter ahli atau tidak. Paling tidak kita harus mengetahui di mana kliniknya, dia berpraktek pada rumah sakit apa atau di klinik mana, supaya kita benar-benar yakin. Ya. Terima kasih Pak Udi atas waktunya dan selamat bertugas kembali. Elvira, ini fenomena untuk mempercantik diri di ibu kota Jakarta ini sepertinya sudah menjadi sebuah kekhawatiran semenjak munculnya dokter gadungan Dr. Jenny ini. Dan tentunya kita sebagai wanita, sebagai konsumen harus pandai-pandai dan juga mengetahui ini kandungan apa saja yang terkandung dalam produk kecantikan yang kita gunakan. Kembali kepada Elvira. Nadia, terima kasih informasinya langsung dari Polres Jakarta Selatan. Mengapa kemudian mungkin Anda penonton Gestur malam hari ini bertanya mengapa kemudian sejumlah wanita ini bisa terperangkap dan menjadi korban dari praktek dokter kecantikan gadungan. Kami nanti akan memperbincangkan ini di Gestur bersama tamu saya lainnya sudah hadir, sudah ada Mbak Ajeng di sini. Selamat bersekolah, selamat malam Mbak Ajeng. Semoga menjawab pertanyaan saya tadi mengapa kemudian bisa terperangkap begitu. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Gestur. Sudah jadi rahasia umum. Sebagian perempuan rela bersakit-sakit dahulu demi menjadi cantik kemudian. Apalagi bila dijanjikan kesempurnaan secara instan. Tak jarang, hasil yang didapatkan tak seindah kenyataan. Mpok Ati adalah salah satu yang mengaku menyesal telah melakukan suntik silikon di wajahnya. Silikon yang dipakainya sejak 23 tahun lalu kadaluarsa dan beresiko kanker. Awalnya Mpok Ati tak curiga, menggunakan jepitan jemuran dilapisi perban, hidung Mpok Ati direparasi. Bibir dan pipi disuntik biar cantik. Suntikan silikon itulah yang justru membuat wajahnya tak karuan. Di tahun 2008, Agnes, seorang model sempat kritis selama 2 minggu akibat infeksi dalam proses penyuntikan silikon. Adalah Asmari alias Mary, dokter kecantikan yang sejak 2005 dipercaya memermak payudara, bokong, dan wajah Agnes. Mengaku lulusan Thailand, Mary akhirnya diciduk kepolisian karena tak berizin. Sintiara Alona juga sempat mengimplan silikon pada kedua payudaranya demi menggapai karir sebagai model majalah dewasa. Di usia 19 tahun, Alona pergi ke Singapura dan merogoh kocek hingga 300 juta rupiah. Baik, kita lanjutkan Gestur. Saya ke Mbak Ajeng dulu Mbak. Tadi pertanyaan belum terjawab begitu. Kita bingung, ini para wanita ini ingin cantik gitu, tapi nggak rasional. Ketika praktek itu dilakukan di dalam toilet, menerima begitu saja dan kemudian akhirnya merasakan dampaknya. Apa sih sebenarnya dicari para wanita ini Mbak? Sebetulnya kalau dari sisi psikologis ada namanya body dysmorphic disorder. Jadi gangguan mengenai penampilan yang sifatnya membuat penderitanya selalu cemas mengenai kondisi penampilannya. Itu makanya misalnya kalau kita lihat ada perempuan yang rela nih 2-5 jam hanya untuk dandan, bolak-balik ngecek penampilannya seperti apa, kemudian riasan wajahnya juga makin lama makin tebal. Nah, konsep biasanya memang ada karakteristik tersendiri dari penderita body dysmorphic disorder ini. Dan itu memang meninggalkan sisi rasional? Ya. Sama sekali tidak berpikir bahwa ini bahaya, tidak lumrah, sama sekali tidak terpikir arah ke sana. Kadang-kadang memang itu jadi sesuatu hal yang seperti obsesi ya, bahwa aduh pokoknya saya pengen cantik, saya pengen kelihatan oke, pengen ya apapun yang dia inginkan karena ingin menutupi kekurangannya tadi. Ini seperti apa? Ketagihan juga setelah sekali berbuat, betul. Kemudian akan berbuat lagi. Oke, seperti baik. ada adiksinya ya. Oke, dokter tadi langsung iya. Memang karena pernah menemukan pasien seperti itu. Sering. Oke. Sudah dikenal bahwa kalau dokter Debbie jangan coba-coba suruh dia bikin apa yang engkau mau. Karena saya akan menghentikannya. Selalu saya bilang sama pasien, pikir dulu, ini sudah bagus. Itu tugas kita sebagai dokter untuk memberi kepercayaan diri pada pasien bahwa ini sudah cukup. Artinya memang ada pasien yang kemudian ada banyak. Ini mohon maaf nih, misalkan hidung, ini saya kurang mancung nih, saya ingin seperti ini seperti ini dan edik begitu setelah berulang hidung kali. nanti pasti kelihatan, oh ini tidak seimbang. Lah dokter bedah plastik aku panggil, oh iya benar kurang. Tapi nanti loh dahinya dimajun, nanti berubah jadi orang lain. Dan itu akan... Iya dan itu benar yang Mbak Ajeng bilang, itu memang ada. Oke, kalau Mbak Alona sendiri kemarin ketika melakukan satu kali pada awalnya ya, pada saat umur 19 tahun, apakah berpikir kemudian saya harus memperbaiki bagian tubuh yang lain juga? Enggak sih, karena sebenarnya jujur sih itu agak traumatik sekali, karena rasanya itu sakitnya tuh bener-bener yang kayak istilah katanya itu kayak
pisau dari sini masuk ke belakang dan menggerakkan tangan tuh sakit banget gitu. Jadi sebenarnya agak trauma waktu itu kan, dan sampai sumpah-sumpah nggak akan pernah lagi begini-gini. Tapi dengan kesehatan dalam arti katanya itu kan dalam 10 tahun itu kan harus diganti untuk menjaga kesehatan. Nah disitulah Alona kan udah merasa udah lebih dari situ. Nah makanya Alona ganti gitu untuk menjaga kesehatan di implan breast implant kan. Nah setelah itu ternyata ya begitu yang tadi Alona ceritakan gitu loh. Oke. Baik. Nah di situ tadi Alona revisi ya, bukan Alona datang ke Singapura untuk membuat breast implant, tapi di saat itu Alona masih kuliah di Singapura. Gitu di saat di sana, makanya melakukan di sana. Kita sambil memberikan informasi kepada masyarakat, ada beberapa negara berapa tarifnya jika ingin melakukan implan ataupun bedah plastik. Ini contohnya seperti Indonesia, ini rentang harganya segini. Tapi dokter ini bervariasi ya dok ya? Tergantung bagaimana kualitas. Kayak operasi hidung mungkin cupingnya harus dikecilin, berarti harganya akan berbeda. Tapi betulkah memang, saya tidak tahu, asal membaca begitu, Kurang Korea lebih, Selatan menjadi sekarang kiblat untuk bedah menjadi plastik? surganya, karena ala bisa karena biasa. Mereka jam terbangnya tinggi sekali, karena di board kita juga ada orang dokter Korea yang memang sehari dia bisa melakukan banyak sekali operasi dan itu berlangsung bertahun-tahun. Tiada hari tanpa operasi bedah plastik. Boleh melakukan bedah plastik tapi harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab, harus mengerti. Protokol kedokterannya juga diperiksa, harus mengerti, dan pasien harus ada namanya informed consent. Jadi kita selalu di klinik untuk bedah plastik. Itu ada yang menjelaskan nanti akan sakitnya selama berapa lama, nanti harus diperiksa selama berapa lama gitu. Dan bedah plastik tidak selalu harus untuk cantik. Bedah plastik bisa juga untuk rekonstruksi, untuk pasien yang hidungnya misalnya deviasi sudah miring, dan juga yang sekarang kita lakukan adalah karena saya melakukan genetik tes sudah lama, sudah hampir 10 tahun. Jadi ada yang memang ada bakat akan menderita, misalnya sudah kelihatan ada breast cancer, daripada ditusuk sana tusuk sini, ya dilakukan breast implant seperti dengan Angelina, tujuan ya seperti Angelina Jolie. Oke, baik. Dokter juga membawa contoh ini implan untuk hidung ya? Iya, ini nanti ya. Kita simpan dulu nanti. Dokter akan menjelaskan apa ini, kemudian memberikan informasi bagaimana jika Anda ingin melakukan bedah plastik, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari sesaat lagi. Gestur tadi Dokter Debbie mengomentari ya dok, tadi bahan-bahan barang bukti yang disita polisi dari Dokter Gadungan itu. Dari semua tadi yang diperlihatkan, ada yang familiar tidak dok? Saya hanya mengenal satu, NaCl aja, yang lain saya nggak kenal. Mungkin dari toko kimia yang buat bikin ember, bikin oli mungkin ya. Iya kan hanya NaCl 0,9%, yang lain nggak kenal. Dan kalau itu dokter kecantikan, itu pasti akan menggunakan jarum dengan nomor yang untuk kecil, itu jarumnya gede-gede. Untuk pantat aja, itu besar sekali kalau untuk wajah. Ya ampun. Baik, dok, ini sambil kita memegang, baik, saya arahkan ke kamera. Bisa dijelaskan ini apa ya dok yang sedang kita perlihatkan kepada pemirsa? Baik. Iya, itu adalah silikon padat yang sudah punya FDA approved, CE certified, dan sudah ada izin dari Badan POM dan Dinas Kesehatan terkait. Tadi ini kenapa diperlihatkan, karena yang tadi dikasih lihat bahwa filler, katanya ada pakai filler, ada pakai silikon, tapi silikon yang benar untuk hidung itu adalah silikon yang padat, yang sudah disesuaikan, ini namanya silikon medis. Kalau silikon cair itu silikon untuk industri. Ya, jadi dijualnya juga di toko kimia industri, bukan untuk bahan medis. Kalau pakai filler pun ini hyaluronic acid. Ini biasanya hanya dibuka di depan pasien. Jadi waktu pasien sudah memakai pakaian steril, ini udah tidak steril ya, tapi ini contohnya bahwa ini adalah CE certified, ini FDA approved, ini juga sudah punya izin dari Badan POM. Jadi sebagai dokter dan masyarakat harus hati-hati, sudah ada izinnya belum? Jangan sembarangan, apalagi melakukan di toilet. Sebagai dokter sendiri melakukannya tidak boleh di toilet, di rumahnya sendiri, misalnya di klinik sendiri harus steril di ruang bedah minor. Baik. Saya ke Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, bedah plastik ini pilihan ya Mbak ya? Betul. Tiap orang berbeda-beda, ada yang ingin melakukan, ada yang tidak. Tapi bagaimana jika kita men-encourage para wanita, alami itu juga tidak salah. Tidak kalah cantiknya juga. Bagaimana kemudian bisa menumbuhkan kepercayaan diri itu? Tentunya itu berkaitan dengan konsep diri seseorang. Apakah dia punya konsep diri yang positif, dia punya pemikiran-pemikiran yang juga positif mengenai penampilannya, sehingga dia bisa memutuskan dia sudah perlu atau tidak untuk melakukan bedah plastik ataupun yang berkaitan dengan kecantikan tadi. Kalau tadi bicara dengan Dokter Debbie, tentunya ada
ada ahli untuk menangani kejiwaan pasien. Tadi saya juga sempat nanya, di sana ada psikolognya nggak sih Mbak? Gitu, ternyata ada gitu ya. Jadi memang bukan hanya dari sisi medis, tapi bagaimana secara psikis seseorang ketika melakukan bedah plastik ataupun dia memutuskan untuk tidak melakukan, tentunya ada pendampingan dari ahli secara psikologisnya. Oke, baik. Peran keluarga, peran masyarakat, peran teman-teman itu kemudian pentingkah? Jelas sangat penting, terutama misalnya kalau tadi kita bicara yang body dysmorphic disorder, tentunya peran dari keluarga akan sangat menentukan apakah dia bisa menjadi seseorang yang sehat kembali. Oke, baik. Mbak Alona, menutup perjumpaan kita malam hari ini, mungkin ada pesan untuk teman-teman Anda, untuk para wanita lainnya yang kepikiran mungkin untuk melakukan bedah plastik juga? Kalau saran buat teman-teman ya, bukan teman-teman artis ataupun siapa, buat semuanya yang saat ini lagi menonton Gestur, ya saran Alona sih mendingan pergi ke dokter yang benar-benar izin prakteknya itu bagus, dan juga dokternya juga yang bisa yang jam terbangnya juga lumayan tinggi, dan juga izin prakteknya juga benar-benar sah dan bagaimana, karena di sini di Indonesia memang sebenarnya sih banyak dokter yang bagus-bagus gitu kan, dan jangan pernah satu hal, jangan pernah pergi ke klinik ataupun ke salon untuk kecantikan, itu aja sih. Jadi ya intinya adalah ke dokter, spesialis dokter, spesialis kecantikan, spesialis bedah plastik yang ingin melakukan, jangan ke salon ataupun jangan ke toilet juga. Baik. Mbak Alona, terima kasih sudah berbagi pengalaman. Mbak Jeng, terima kasih. Dr. Debbie, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Saya tutup Gestur malam hari ini. Semoga perbincangan kami bermanfaat untuk Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Saya Elvira Indonesia. Selamat malam, sampai jumpa.